kembali di video pembelajaran daring kita. Pada kali ini kita masuk di pelajaran PKN untuk kelas 11 semester 1 ya, dengan bab 3 Sistem Hukum dan Peradilan Nasional, dengan KD menunjukkan sikap disiplin terhadap aturan dan peradilan sebagai cermin sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Dengan indikator sistem peradilan nasional, kemudian menunjukkan perilaku sesuai dengan hukum nasional. Ya, kita masuk di sistem peradilan nasional di Indonesia. Dalam hal ini ada beberapa kategori, baik itu hakikatnya, macam-macam peradilannya, kemudian alat-alat kelengkapannya, dan tingkatan peradilan nasional itu sendiri. Baik, yang pertama kita masuk di hakikat sistem peradilan nasional. Jika kita lihat definisi peradilan nasional itu yaitu rangkaian dari keseluruhan proses perkara di pengadilan yang terdapat dalam suatu negara. Itu adalah definisi dari peradilan nasional. Nah, dasar hukum lembaga peradilan di negara kita itu ada 3: Pancasila, Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan undang-undang lainnya yang berkaitan. Kemudian ada macam-macam komponen sistem peradilan di Indonesia. Yang pertama di sini ada materi hukum. Ya, materi hukum terbagi menjadi 2. Ada hukum material, ada hukum formal. Apa itu hukum material? Hukum material yaitu hukum yang berisi tentang peradilan dan larangan, baik itu yang berada di KUHP, KUHDT, dan lain sebagainya. Kemudian ada hukum formal, yaitu hukum yang berisi tentang tata cara melaksanakan dan mempertahankan dari hukum material itu sendiri, ya, baik itu di KUHP dan KUHDT. Kemudian ada prosedur peradilan atau komponen yang bersifat prosedural. Nah, di dalam hal ini ada beberapa rangkaian. Yang pertama ada penyelidikan, yaitu serangkaian tindakan penyelidik dalam rangka mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pelanggaran hukum guna menentukan dapat tidaknya dapat dilakukannya penyelidik. Kemudian ada penyelidikan, ya, atau biasa disebut dengan serangkaian tindakan penyidik, ya. Maaf tadi sini penyidikan, ya. Jadi beda antara penyelidikan dengan penyidikan. Nah, sekarang kita masuk penyidikan. Penyidikan itu apa? Serangkaian tindakan penyidik dalam rangka mencari serta mengumpulkan bukti, dan melalui bukti tersebut dapat ditemukan titik terang atas pelanggaran yang terjadi serta siapa yang akan menjadi tersangka. Itu kalau penyidikan, ya, berbeda kalimatnya sedikit tapi berbeda pula artinya. Baik, kemudian di situ ada penuntutan. Penuntutan itu apa? Penuntutan itu adalah tindakan penuntut umum dalam rangka untuk melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang menurut cara yang ditentukan undang-undang dengan permintaan agar diperiksa dan diputuskan oleh hakim sidang. Kemudian ada namanya mengadili. Apa itu mengadili? Mengadili itu adalah tindakan hakim dalam rangka menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara di sidang berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak. Itu kalau kalian mengadili. Jadi kalau kalian dijadikan seorang untuk mengadili, maka kalian harus memiliki asas bebas, jujur, dan tidak bisa memihak kepada siapapun. Dengan demikian, peran lembaga peradilan yaitu berarti menerima, memeriksa, dan sekaligus memutuskan suatu perkara dalam sidang peradilan. Itulah lembaga peradilan, ya, pada umumnya. Kemudian lanjut, ada budaya hukum, ya. Tadi kan di situ kan
prosedural pengadilan. Kemudian ada budaya hukum. Apa itu budaya hukum? Budaya hukum itu adalah kesadaran hukum dari semua komponen masyarakat demi menegakkan keadilan. Kemudian ada hierarki kelembagaan peradilan. Maksudnya apa? Susunan lembaga peradilan secara hierarki yang memiliki fungsi dan wewenang sesuai dengan lingkungan peradilan masing-masing. Kemudian ada alat-alat kelengkapan sistem peradilan di Indonesia. Yang pertama ada kepolisian. Tentu kan sudah tahu polisi itu tugasnya apa. Tapi secara umum, secara pokok tugas dari kepolisian itu ya salah satunya yang pertama memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Yang kedua menegakkan hukum. Yang ketiga memberikan perlindungan, pengayoman dan memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Itu tugas pokok dari kepolisian. Kemudian alat kelengkapan yang berikutnya ada kejaksaan. Kejaksaan itu adalah pelaksana tugas kejaksaan dilakukan oleh jaksa. Jadi yang melakukan tugas kejaksaan itu disebut dengan nama jaksa. Jaksa itu apa? Jaksa itu adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lainnya berdasarkan undang-undang. Kemudian selain kejaksaan ada namanya kehakiman. Kehakiman ya. Tugas dan wewenang dari lembaga kehakiman itu berada di tangan hakim. Karena pengertian dari hakim itu sendiri yaitu pejabat yang melaksanakan tugas menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan cara menafsirkan serta mencari dasar-dasar asas-asas yang menjadi landasan penentuan keputusan atas perkara yang ada. Kemudian ada advokat. Apa itu advokat? Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang. Sedangkan jaksa hukum adalah jasa yang diberikan advokat berupa pemberian konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, bahkan mungkin membela ya yang bersifat untuk kepentingan kliennya. Jadi kalau kalian mempunyai masalah, kan bisa mencari advokat. Saya ada masalah di persidangan, carilah advokat yang bisa membantu kalian untuk meringankan hukum kalian di persidangan. Ada beberapa hal yang harus kita miliki jika kalian menjadi seorang advokat. Ya, kalau kalian menginginkan menjadi advokat, ada beberapa kategori yang harus kalian miliki. Yang pertama, kalian harus memiliki kompetensi. Apa itu kompetensi? Pengetahuan, wawasan. Ya, kalau kalian nggak punya pengetahuan, gimana kalian harus bisa membela nanti? Artinya kompetensi di sini kan memang mampu dalam hal-hal hukum itu, paham tentang undang-undang, paham tentang aturan-aturan. Kemudian yang kedua, syarat dari advokat yaitu memiliki integritas, jujur kepada kliennya. Jadi kalau kalian bisa memenangkan ya bisa menangkan, tapi kalau memang kalian bilang oh tidak bisa bapak memang salah, ya kan harus jujur terhadap klien kalian. Yang kemudian yang ketiga, loyalitas. Loyalitas itu apa? Pengabdian kepada kliennya. Jadi memang kalian itu benar-benar memperjuangkan klien kalian. Kemudian yang keempat, responsibilitas, tanggung jawab terhadap tindakannya. Jadi kan harus bertanggung jawab. Apapun yang telah kalian perbuat kan harus bertanggung jawab terhadap kliennya. Kemudian yang berikutnya ada klasifikasi lembaga peradilan nasional. Jadi klasifikasi ini ada beberapa macam. Ada MA, ada peradilan umum dan sebagainya. MA itu apa? Mahkamah Agung. Jadi Mahkamah Agung itu apa? Mahkamah Agung itu adalah pengadilan negara tertinggi dari badan pengadilan yang ada di Indonesia. Kewenangannya apa? Kewenangannya mengadili tingkat kasasi. Yang kedua, menguji peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, memberikan pertimbangan hukum kepada presiden dalam memberikan permohonan gerasi, pengampunan atau peringanan, dan rehabilitasi. Jadi kalau misalnya presiden memberikan pengampunan terhadap seorang narapidana,
yang bisa menguji, yang bisa memberikan izin itu dari MA ini, Mahkamah Agung. Apabila memang sesuai dengan undang-undang, sesuai dengan aturan, MA lah yang memutuskan nanti. Oke, silakan. Kemudian ada peradilan umum. Peradilan umum salah satu bentuk dari pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat mencari keadilan pada umumnya. Nah, pengadilan umum ada dua, ada pengadilan negeri, ada pengadilan tinggi. Nah, pengadilan negeri itu biasanya berada di kota madya atau di kabupaten masing-masing. Ya, kemudian pengadilan tinggi itu berada di ibu kota provinsi. Ya, misalnya kalau kalian posisinya di Kampar, maka mungkin kota madyanya di Bangkinang, mungkin di situ pengadilan negerinya. Kalau misalnya di pengadilan tinggi, berarti ibu kota provinsi di mana? Di Pekanbaru, berarti di Pekanbaru lah dia salah satunya. Kemudian klasifikasi lembaga peradilan nasional yang berikutnya ada peradilan agama. Peradilan agama yang dimaksud adalah peradilan agama Islam sesuai dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, yang mana peradilan agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu. Kemudian peradilan militer. Nah, peradilan militer berarti anggota-anggota militer salah satunya yang terlibat di dalamnya. Apa itu pengertiannya? Pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara. Dalam peradilan militer terdapat istilah auditorat. Apa itu auditorat? Badan pelaksana kekuasaan di bidang penuntutan dan penyidikan di lingkungan TNI. Kita lihat di sini, di lingkungan peradilan militer itu ada beberapa diagram di sini, ya. Ada peradilan tingkat tinggi, tingkat utama, pertempuran, dan peradilan lingkungan tingkat militer itu sendiri. Kemudian berikutnya ada peradilan tata usaha negara, yaitu salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari kehakiman terhadap sengketa tata usaha negara, terutama dalam masalah HAM agraria dan izin usaha. Berarti yang berhubungan dengan izin usaha, mungkin pertanahan, itu salah satunya. Kemudian pengadilan khusus. Apa itu pengadilan khusus? Pengadilan khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur di dalam undang-undang. Kemudian ada klasifikasi berikutnya yaitu MK. Apa itu MK? Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi adalah salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kemudian ada KY. Apa itu KY? Komisi Yudisial. Komisi Yudisial adalah pejabat negara yang terdiri dari mantan hakim, praktisi hukum, akademisi hukum, ataupun anggota masyarakat. Berikut adalah wewenang Komisi Yudisial. Yang pertama, mengusulkan hakim agung kepada anggota DPR. Kemudian menegakkan kehormatan keseluruhan martabat serta menjaga perilaku hakim di keseluruhan lingkungan peradilan. Yang C, menunjukkan sikap perilaku sesuai hukum nasional. Jadi bagaimana sikap kita yang sesuai dengan hukum nasional? Yang pertama, kita mengetahui makna kepatuhan dan kesadaran hukum itu. Kita tahu, oh ini salah, oh ini kita benar. Seperti misalnya di lampu merah, kita tidak melawan arus atau tidak menyeberang sembarangan karena sudah ada aturan di situ. Kita patuh, kita sadar hukum. Itu adalah salah satu perilaku kita yang sudah sesuai dengan hukum nasional. Yang kedua, perilaku mencerminkan sikap taat terhadap hukum. Seperti apa contohnya? Mungkin membayar pajak, salah satunya. Kan taat hukum kan, kalau enggak denda pada saat kami menggunakan kendaraan kena tilang, salah satunya. Kemudian ada bentuk-bentuk perilaku yang bertentangan dengan hukum nasional. Nah, ini yang harus kalian hindari, ya. Atau misalnya kalian, oh ini tidak bagus, tapi kalian lakukan juga, berarti kan sudah melakukan hukum yang bertentangan dengan hukum nasional. Kemudian selain begitunya,
ada juga akibat yang ditimbulkan dari perilaku yang melanggar hukum. Tentu kalian tahu apa yang akan kalian terima apabila kalian melanggar hukum. Kemudian arti dari hukum itu sendiri. Nah, inilah dia penjelasannya. Makna kepatuhan hukum. Tahukah Anda apa makna kepatuhan dan kesadaran hukum? Kepatuhan terhadap hukum mengandung makna adanya perilaku menaati peraturan yang berlaku. Jika tujuan hukum ingin dicapai seutuhnya, maka setiap warga masyarakat hendaknya memiliki perilaku sadar hukum. Perilaku sadar hukum timbul atas kesadaran pribadi tanpa ada paksaan untuk menaati peraturan itu sendiri. Kemudian perilaku yang mencerminkan taat hukum, ya, baik itu di keluarga, di sekolah, masyarakat, bangsa dan negara dan lingkungan. Tentu kan sudah tahu bagaimana di lingkungan keluarga, apa yang harus kalian lakukan. Bagaimana di sekolah? Nah, kalau di sekolah tentu kalian tahu, misalnya tidak boleh datang terlambat, tidak boleh membawa barang-barang yang berbahaya, itu salah satu di sekolah. Masyarakat bagaimana? Mungkin adat yang tentunya di situ yang berlaku. Kita tidak boleh berbicara sembarangan, baik di lingkungan maupun masyarakat. Berbangsa bernegara itu sama, ada aturan-aturan di situ. Kemudian bentuk-bentuk perilaku yang bertentangan dengan hukum nasional. Nah, ini dia. Di keluarga bagaimana? Contohnya, berlaku kurang sopan terhadap orang tua, itu berarti kan sudah bertentangan dengan hukum nasional. Di sekolah, terlambat datang ke sekolah, itu salah satunya. Di lingkungan, sewenang-wenang terhadap tetangga, sesuka hati kalian ngomong-ngomongnya, mungkin sesuka hati kalian, mungkin kalian bertingkah. Di masyarakat atau rakyat melakukan tindakan pidana korupsi, itu salah satunya karena banyak merugikan orang banyak. Di negara bagaimana? Contohnya dengan melakukan aksi makar. Makar itu seperti kegiatan yang banyak merugikan negara. Ya. Akibat yang ditimbulkan dari perilaku melanggar hukum di agama sudah pasti kan mendapatkan dosa kalau di agama. Kalau dari segi kesopanan bagaimana? Kan pasti dicemooh orang, diejek orang, dikucilkan bahkan sama sekali. Gak ada orang yang mau berteman dengan kalian. Terus dari segi kesusilaan bagaimana? Pastikan ada rasa penyesalan, pastikan memiliki rasa bersalah. Dari segi hukum, tentu kalian sudah tahu kalau nggak didenda, ya dipenjara. Itu adalah sanksinya. Nah, arti penting hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, ya, sini ada penjelasannya. Tahukah Anda apa arti pentingnya hukum? Dengan adanya hukum untuk mengatur hubungan dan kepentingan antar manusia agar tidak saling berbenturan, pihak yang kuat tidak berlaku sewenang-wenang kepada yang lemah. Hukum hadir untuk menciptakan sebuah keadilan antara hak dan kewajiban, melindungi masyarakat yang lemah, serta memberikan kepastian hukum terhadapnya. Baik, terima kasih. Mungkin sampai di sini dulu video pembelajaran kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat lebih jelas, dapat mudah dipahami. Ya, terima kasih. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.